Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Ramadhani dan di video ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui tapi punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank. Nah, mungkin sebagian besar dari kita tuh hanya mengenal lembaga keuangan seperti bank, tapi sebenarnya ada banyak lembaga keuangan lain yang juga membantu masyarakat dalam hal keuangan. Nah, di video ini saya akan ajak kalian semua untuk lebih mengenal apa itu IKNB dan apa aja sih jenis-jenisnya. Yuk kita mulai. Jadi, industri keuangan itu memegang peran penting bagi perekonomian sebuah negara. Para pelaku di industri keuangan menjalankan peranan sebagai financial intermediary yang menggerakkan aktivitas perekonomian. Secara umum, industri keuangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, saat ini Indonesia itu menganut dual financial system atau sistem keuangan ganda, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Di perbankan, misalnya ada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Nah, di pasar modal itu juga ada yang berbasis konvensional dan ada juga syariah. Nah, apa aja sih lembaga keuangan di Indonesia? Oke, yang pertama itu ada perbankan, yang kedua itu ada pasar modal, dan yang ketiga itu ada industri keuangan non-bank. Nah, pertama itu ada perbankan. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan terbesar di Indonesia yang secara umum perbankan itu melakukan fungsi keperantaraan keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Simpanan yang dihimpun oleh bank itu dapat berupa tabungan, deposito, giro, atau jenis tabungan lainnya. Nah, untuk kedua itu ada pasar modal. Jadi, pasar modal itu berbeda dengan perbankan. Pasar modal tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan. Nah, pasar modal di Indonesia yaitu ada Bursa Efek Indonesia atau disingkat sebagai BEI. Nah, BEI ini berfungsi sebagai perantara antara pemodal dan perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, pemodal dapat berupa perorangan maupun institusional. Investor institusional itu contohnya adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan korporasi lainnya. Sedangkan investor perorangan adalah masyarakat secara luas. Nah, perusahaan yang membutuhkan modal itu menawarkan surat berharga atau efek kepada investor melalui BEI. Efek yang ditawarkan dapat berupa saham atau surat utang. Nah, BEI sebagai pengelola pasar itu berwenang mengelola aktivitas jual beli yang terjadi di pasar. Oke, untuk ketiga itu ada IKNB. Nah, IKNB adalah lembaga keuangan formal yang tidak termasuk dalam perbankan atau pasar modal. IKNB itu mencakup berbagai jenis lembaga keuangan. IKNB yang ada di Indonesia antara lain itu ada asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal Pentura, penggadaian, penjaminan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, dan lainnya. Nah, sebagian besar jenis IKNB tersebut memiliki karakteristik usaha yang berbeda-beda meskipun sebagian ada yang memiliki kemiripan. Nah, apa sih IKNB itu? Jadi, IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan keuangan namun tidak termasuk dalam kategori perbankan konvensional. IKNB menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk keuangan seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain.
IKNB berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi serta memberikan proteksi resiko kepada masyarakat. Seperti perbankan, IKNB dapat beroperasi secara konvensional maupun syariah. IKNB Syariah menjalankan bisnis menggunakan prinsip-prinsip syariah. IKNB Syariah Indonesia itu merupakan bagian dari ekosistem lembaga keuangan yang melengkapi IKNB konvensional. Dalam praktiknya, IKNB Syariah dapat beroperasi secara unit usaha atau secara full-fledged. IKNB Syariah yang beroperasi secara unit usaha itu disebut dengan unit usaha syariah atau disingkat sebagai UUS. Nah, UUS tersebut bukan merupakan entitas terpisah yang independen dari induknya, yang menjalankan usaha secara konvensional. UUS menjadi divisi usaha dari struktur lembaga keuangan konvensional. Meskipun menjadi satu, pengelolaan aset dari UUS tersebut terpisah dari pengelolaan aset induknya. Sebaliknya, IKNB Syariah yang dikelola secara full-fledged merupakan suatu entitas yang terpisah. IKNB Syariah full-fledged tersebut independen secara operasional dari induknya. Nah, di dalam IKNB itu ada beberapa ruang lingkup, diantaranya itu ada lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia. Dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang misinya adalah mengatur sistem keuangan suatu negara dan memastikan berfungsinya sistem tersebut dengan baik. Di negara Indonesia, Bank Indonesia adalah bank sentral yang berwenang menerbitkan dan mengelola sebuah mata uang, menentukan kebijakan moneter, dan mempertahankan stabilitas di sektor perbankan. Kedua, itu ada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Untuk ketiga, itu ada Dewan Syariah Nasional atau disingkat sebagai DSN. Adalah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengeluarkan fatwa dan pedoman dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat di sektor ekonomi dan keuangan. Yang keempat itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, merupakan lembaga atau individu yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, itu ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat sebagai Basarnas. Adalah lembaga arbitrase independen yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ada Economic Value of Time atau sering disingkat sebagai EVT dalam keuangan syariah. Nah, Economic Value of Time adalah keuangan syariah yang konsep ini menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi nilai tersebut tidak boleh didasarkan pada bunga atau riba, melainkan pada produktivitas aset dan kegiatan usaha yang halal. Nah, dalam sistem keuangan konvensional, EVT sering dikaitkan dengan time value of money, yang menyatakan bahwa uang saat ini lebih berharga dibandingkan di masa depan, karena adanya peluang investasi berbasis bunga. Namun, dalam keuangan syariah, nilai waktu terhadap uang tidak boleh diperoleh dari mekanisme bunga, melainkan dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti jual beli, sewa, atau bagi hasil. Nah, untuk poin ketiga, itu ada Baitul Mal wal Tamwil atau BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Pertama itu ada Baitul Mal wat Tamwil. Nah, BMT ini adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya yaitu kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan kecil
dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Spirit BMT yang lebih menyeluruh mencakup misi triple bottom line, yakni yaitu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta dakwah. Dan yang kedua yaitu ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS, yaitu memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan jenis-jenis koperasi yang telah ada. Karena selain memiliki misi komersial atau baitul tamwil, juga memiliki misi sosial atau baitul mal. Oleh karenanya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS bisa dikatakan sebagai jenis baru dari jenis-jenis koperasi yang telah ada. Nah, poin selanjutnya itu ada asuransi syariah. Asuransi syariah dalam undang-undang itu mencakup mekanisme tolong-menolong antar peserta dan akad antara peserta dan perusahaan. Asuransi syariah sebagai pengelola asuransi syariah yang mengalami resiko atau musibah. Adapun lini usaha perusahaan asuransi jiwa syariah, yang pertama itu ada asuransi syariah jiwa berjangka, ada asuransi syariah jiwa dwiguna, ada asuransi syariah kesehatan, asuransi syariah kecelakaan diri, asuransi syariah yang dikaitkan dengan investasi, dan anuitas syariah. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan asuransi syariah dengan konvensional. Nah, kalau konvensional itu ada risk transfer dari tertanggung kepada penanggung. Nah, penanggung itu melakukan perikatan dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi resiko, dengan syarat tertanggung telah membayar premi. Nah, sementara kalau di asuransi syariah itu tolong-menolong atau risk sharing antar sesama peserta. Nah, peserta asuransi syariah itu tolong-menolong dan saling melindungi melalui pembentukan kumpulan dana tabaru yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Nah, poin selanjutnya itu ada dana pensiun syariah. Adapun dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dalam undang-undang tersebut juga didefinisikan bahwa manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan atau masa mengiur. Di Indonesia terdapat dua jenis dana pensiun yang dibedakan berdasarkan jenis pendiriannya, yaitu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Seperti pada dana pensiun konvensional, program pensiun syariah terdiri atas dua jenis, yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP dan program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, adapun perbedaan antara PPMP dengan PPIP. Yang pertama itu dari segi iuran. Kalau PPMP itu ditentukan secara berkala berdasarkan perhitungan aktuaria. Sementara PPIP itu ditetapkan di awal dalam peraturan dana pensiun. Yang kedua, itu dari segi resiko investasi. Kalau PPMP itu sepenuhnya atau sebagian besar ditanggung oleh pemberi kerja, sementara kalau PPIP itu sepenuhnya ditanggung oleh peserta. Selanjutnya, dari segi manfaat pensiun, kalau PPMP itu ada ditetapkan di awal dalam peraturan dana pensiun berdasarkan formula tertentu, sementara PPIP itu akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Nah, dari segi pencatatan dana, kalau PPMP itu secara agregat untuk seluruh dana, sementara PPIP itu akun individual masing-masing peserta. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan pembiayaan syariah. Nah, sejarah hadirnya perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan barang atau jasa melalui pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Selain bank, seperti diketahui,
masyarakat Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam. Dalam hukum Islam, hal-hal yang terkait transaksi perekonomian, akad jual beli, sewa menyewa, harus berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia mulai ditetapkan atau diterapkan sejak dikeluarkannya keputusan Ketua Bapepam LK nomor 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, adapun sumber pendanaan bagi perusahaan, yang pertama itu ada dari lembaga pemerintah, ada bank, industri keuangan non-bank, lembaga, dan atau badan usaha lain. Yang kedua, ada pendanaan subordinasi. Ketiga, penerbitan efek syariah melalui penawaran umum. Dan yang keempat, itu penerbitan suku tidak selalu melalui penawaran umum dan atau sekuritisasi aset produktif sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada modal Pentura Syariah. Jadi, PMPS memberikan pembiayaan kepada masyarakat melalui penyertaan modal atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari kegiatan usaha PMPS atau perusahaan modal Pentura Syariah diantaranya yang pertama itu adalah pengembangan suatu penemuan baru. Ada membantu perusahaan atau usaha perorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha. Ketiga, mengambil alih perusahaan atau usaha perorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Nah, penyertaan saham di dalam PMPS itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu, paling lama itu ada 10 tahun. Setelah jangka waktu berakhir, wajib melakukan divestasi, yang mana divestasi itu dapat dilakukan melalui pertama, itu ada penawaran umum melalui pasar modal. Dua, menjual kepada perusahaan modal Pentura Syariah atau investor baru melalui penawaran terbatas. Dan yang ketiga, itu ada menjual kembali kepada pasangan usaha atau buyback. Selanjutnya, itu ada penjaminan syariah atau kafalah. Lembaga penjaminan memiliki fungsi untuk menjembatani akses UMKM kepada perbankan atau lembaga keuangan dan menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank. Nah, penjaminan pembiayaan diberikan kepada debitur yang belum memenuhi persyaratan teknis perbankan termasuk dalam hal kecukupan agunan. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan menjadi peraturan atau menjadi tumpuan dari aturan dari penjaminan syariah atau kafalah. Nah, terdapat 3 pihak dalam kegiatan penjaminan, yaitu ada penjaminan, dalam hal ini adalah perusahaan penjaminan. Kedua, itu ada penerima penjaminan, dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan seperti perbankan. Dan yang ketiga, itu ada terjamin, dalam hal ini adalah debitur, baik itu UMKM ataupun entitas bisnis lainnya. Selanjutnya, itu ada penggadaian syariah. Nah, penggadaian adalah sebuah kegiatan yang melibatkan penyerahan barang berharga kepada pihak tertentu sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah dana yang sebanding dengan nilai barang tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 25-DSN-MUI-3-2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahen merupakan aturan dari penggadaian syariah. OJK telah mengatur jenis akad pada kegiatan usaha penggadaian pada SEOJK nomor 53/SEOJK 05/2016 tentang usaha pergadaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada rahan. Akad rahan adalah perjanjian gadai atau jaminan dengan menggunakan barang sebagai agunan atas utang. Yang kedua itu ada rahan tasjili atau akad rahan tasjili, yang mana ini mengizinkan penerima gadai untuk menggunakan barang yang digadaikan dengan pembayaran sewa atau imbalan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada ijaroh, yang mana ijaroh yaitu pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu
barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada lembaga keuangan mikro syariah. Nah, sering juga disebut sebagai LKM. LKM ini merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, LKM hanya dapat dimiliki oleh pertama, warga negara Indonesia, kedua, badan usaha milik desa atau kelurahan, ketiga, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan koperasi. Nah, dalam melakukan kegiatan usaha, LKM itu dilarang pertama, menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Ketiga, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung. Dan yang keempat, bertindak sebagai peminjam. Nah, selanjutnya itu ada vintage peer-to-peer lending atau P2PL syariah. Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Ketentuan ini lebih rinci mengenai vintage peer-to-peer lending syariah diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu Peraturan OJK Nomor 10/POJK 05/2022 tentang LPBBTI. Tahap dari proses bisnis yang dilakukan vintage peer-to-peer lending syariah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, calon penerima pinjaman melakukan registrasi di platform, kemudian mengajukan pinjaman melalui platform. Kedua, penyelenggara melakukan verifikasi data calon penerima pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman di platform marketplace. Nah, pemberi pinjaman melakukan registrasi di platform, kemudian dapat memilih pinjaman mana yang akan didanai di platform marketplace dan melakukan pendanaan. Nah, yang keempat, penerima pinjaman akan mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati. Nah, selanjutnya itu ada lembaga keuangan filantropi Islam. Filantropi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, berarti cinta, dan anthropos, itu berarti manusia. Nah, jadi filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Jadi, lembaga keuangan filantropi ini adalah tempat yang bisa kita percaya untuk menyalurkan dan mengelola dana-dana kebaikan dari masyarakat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan membuat lingkungan kita jadi lebih baik. Nah, adapun terdapat tujuan filantropi Islam diantaranya sebagai berikut. Pertama, itu ada membantu masyarakat yang tidak mampu seperti fakir miskin dan korban kekerasan. Kedua, membantu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, membantu dalam pelestarian lingkungan, membantu dalam keadilan sosial, membantu dalam memperkuat masyarakat sipil, demokrasi, dan kebangsaan. Dan yang terakhir, membantu dalam memperkuat moderasi beragama. Nah, ada pun contoh dari lembaga filantropi yang terkemuka di Indonesia. Itu ada Dompet Duafa, Rumah Zakat, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, dan Lazisnu. Nah, selanjutnya ada reksadana dan obligasi syariah. Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata reksadana terdiri dari dua unsur, yaitu reksa yang berarti menjaga, memelihara atau melindungi, dan dana yang berarti kumpulan uang. Dengan demikian, secara harfiah, reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan dana yang dikelola atau dipelihara. Melalui reksadana, dana yang terkumpul dari para investor akan dialokasikan oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen efek. Karena dana dikelola oleh pihak ketiga,
yaitu manajer investasi. Reksadana termasuk dalam kategori investasi langsung. Nah, reksadana syariah telah mengalami perkembangan signifikan seiring waktu, sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2012/2011, menegaskan bahwa reksadana yang beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip syariah Islam harus menerapkan kontrak syariah dalam seluruh aspeknya. Nah, selanjutnya itu ada obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Obligasi syariah, sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset, sedangkan obligasi konven itu merupakan instrumen pengakuan utang. Nah, obligasi syariah di dalam Islam lebih dikenal dengan istilah suku. Ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN MUI /2002. Nah, resiko obligasi syariah terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama itu ada credit risk atau risk of default. Adalah resiko yang muncul jika emiten atau penerbit tidak dapat membayar bagi hasil atau ujrah. Yang kedua itu ada interest rate risk atau kemungkinan resiko imbal hasil dalam obligasi mudharabah yang cenderung menurun karena kenaikan suku bunga. Dan yang terakhir itu ada liquidity risk, yaitu resiko yang dapat muncul sebagai akibat dari kesulitan menjual dan mengalihkan obligasi syariah di pasar. Nah, untuk materi terakhir itu ada inklusi keuangan. Jadi, inklusi keuangan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang berarti ketersediaan, akses, dan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka. Contoh dari layanan dalam inklusi keuangan itu ada rekening, tabungan di bank atau lembaga mikro, ada kartu debit atau ATM, ada pinjaman mikro atau kredit usaha rakyat atau KUR, ada e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya, dan ada mobile banking. Nah, di dalam inklusi keuangan terdapat tantangan inklusi keuangan di Indonesia. Antaranya yaitu rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur perbankan di pedesaan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, dan hambatan teknologi seperti minimnya akses internet. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.